Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Daroja. Kali ini saya akan sharing tentang burnout ya. Burnout itu apa sih? Yaitu stres berat ya, kelelahan berat yang diakibatkan karena kebanyakan aktivitas atau kebanyakan pekerjaan. Nah, burnout ini bisa dialami oleh siapa saja, bukan hanya oleh orang yang memiliki pekerjaan di luar rumah. Bahkan ibu rumah tangga kayak gitu ya, anak kita ya, itu bisa mengalami burnout ini. Ya, karena pekerjaan itu bukan hanya pekerjaan yang menghasilkan uang ya. Pekerjaan apapun yang kita menjadi tugas kita itu ya pekerjaan namanya. Ya, ibu rumah tangga yang dia memasak, menyapu, mengurus anak itu juga pekerjaan. Dan itu ketika membuat seorang ibu ini lelah, itu bisa menyebabkan burnout tadi, yaitu stres berat akibat kelelahan baik fisik maupun emosi, pikiran, dan mentalnya juga. Nah, burnout ini bisa mengakibatkan efek-efek yang negatif ya, dari kelelahan lahir dan batin ya, udah nggak ada semangat hidup gitu ya, sudah rasanya capek seluruh jiwa raga kayak gitu. Terus juga susah untuk tidur ya, gimana mau tidur, yang namanya sudah letih lahir batin kayak gitu ya, jiwa raganya udah lelah gitu ya, akhirnya sulit untuk tidur. Nah, biasanya juga menjadi seseorang itu mudah marah ya, mudah tersinggung, mudah ngamuk ya. Belum lagi disulut, belum disulut pun udah ngamuk-ngamuk duluan gitu. Nah, ini nanti juga akan berdampak kepada kesehatan ya. Kalau setiap waktu ya, dari hari ke hari dalam situasi yang seperti ini, burnout seperti ini, stres berat kayak gitu, dan tidak segera ditangani, ya nantinya akan berdampak kepada sakit fisik ya. Apapun, dari GERD, dari sakit pusing, bahkan sampai yang penyakit-penyakit berat ya, semacam autoimun dan sebagainya. Nah, bagaimana cara mengatasi burnout ini? Yang pertama, kita ketahui dulu apa penyebab yang menyebabkan kita merasakan stres yang berat itu, menyebabkan kita burnout itu ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami burnout. Biasanya pekerjaan yang monoton ya, yang itu saja setiap waktu, setiap hari, bertahun-tahun, itu akan menyebabkan orang mengalami burnout ya. Tidak ada pilihan untuk menentukan aktivitas lain atau pekerjaan lain, pokoknya harus melakukan hal itu, mau nggak mau harus gitu. Dan itu diulangi bertahun-tahun, akhirnya merasakan jadinya bosan sekali, bosan yang sudah pada kondisi klimaks gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan burnout itu. Terus juga merasa ingin sempurna di dalam pekerjaannya ya. Orang-orang perfeksionis ini sangat mudah untuk mengalami burnout ya, karena ketika merasa tidak sempurna itu ada tekanan-tekanan tersendiri di dalam dirinya sendiri ya. Nggak ada orang yang menekan, tetapi dia sendiri yang menekan karena ingin melakukan segala sesuatunya itu dengan sempurna. Terus bekerja terlalu banyak atau terlalu banyak tugas dan tanggung jawab, aktivitasnya terlalu banyak. Ini juga bisa membuat orang tuh burnout karena kelelahan ya, banyaknya aktivitas sampai nggak bisa istirahat dan dia tidak menikmati itu. Beda dengan orang yang memang suka dengan apa yang dilakukan, sehingga apa yang dilakukan itu nggak kerasa gitu ya, nggak kerasa lelah, nggak kerasa capek gitu. Tetapi ketika orang yang terlalu banyak beban kerja dan dia tidak menikmatinya, itu akan sangat mudah baginya untuk merasakan burnout. Kemudian yang bisa menyebabkan burnout lainnya yaitu kurangnya pengakuan atau kurangnya penghargaan. Sehingga misalnya orang yang sudah bekerja mati-matian ya, melakukan yang terbaik di pekerjaannya, tetapi tidak ada penghargaan sama sekali, misalnya dari atasannya, atau bahkan seorang ibu rumah tangga ya, tidak ada penghargaan atau pengakuan dari suaminya kayak gitu ya. Itu akan lama gitu ya, itu akan membuat orang ini akan mengalami stres berat. Nah, udah gitu kurang dukungan pula ya, nggak ada support. Dia seolah sendiri di dunia ini, dia seolah melakukan tugasnya itu sendirian, dia seolah hidup sendirian dengan tanggung jawab yang besar, nggak ada yang menyupport, nggak ada yang memberikan dukungan. Nah, ini juga membuat orang bisa mengalami burnout. Nah, setelah kita bisa mengidentifikasi ya, apa sih penyebab saya burnout misalnya gitu ya, dari beberapa hal
yang tadi saya sebutkan, atau mungkin bisa dari penyebab lainnya, itu kita bisa tahu apa yang mesti dilakukan dan kita lakukan. Jangan cuma tahu-tahu aja tetapi tidak ada usaha untuk membuatnya menjadi sembuh gitu ya. Yang kedua berarti kita memanajemen waktu dengan baik ya. Kita tahu kapan kita bekerja, kita tahu kapan kita istirahat. Dengan manajemen waktu yang baik, pekerjaan banyak pun akan terselesaikan. Kadang karena kita tidak memiliki manajemen waktu yang baik, akhirnya tuh pekerjaan tuh menumpuk-numpuk dan rasanya tuh berat banget di kepala kita dan juga fisik kita tentunya. Kemudian berikutnya kita juga perlu mengkomunikasikan apa yang kita rasakan kepada orang yang kita percaya. Misalnya seorang istri ya kepada suaminya ya, seorang anak kepada orang tuanya, seorang bawahan kepada pimpinannya atau atasannya. Kita perlu mengkomunikasikan agar orang lain itu tahu apa yang kita rasakan, sehingga kita tidak hanya kepikiran sendiri, dirasakan sendiri, akhirnya depresi sendiri gitu. Dengan kita mengkomunikasikan apa yang kita rasakan kepada orang yang kita percayai, kita seenggaknya gitu kita lebih plong gitu, lebih leluasa gitu. Atau mungkin bisa juga Anda mengkomunikasinya dengan orang yang profesional, misalnya terapis atau orang yang healer gitu ya, yang bisa menyembuhkan, itu juga bisa gitu ya, psikiater dan sebagainya. Nah, ketika kita mengkomunikasikan apa yang kita rasakan kepada orang yang kita percaya, kita jadi ada dukungan, kita ada support, mereka akan support kita. Sehingga yang tadinya kita merasa sendiri ya, kita merasa nggak ada yang membantu dan sebagainya, itu kita membuat kita, oh ternyata aku nggak sendirian, ada orang yang mau mensupport saya gitu. Terus hal lainnya yang sangat penting adalah kita menghargai diri kita sendiri ya. Kadangkala kita tuh bekerja terlalu berat, bekerja terlalu keras, tetapi kita sedikit sekali menghargai apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita usahakan, itu sedikit sekali mendapatkan penghargaan dari diri kita sendiri, sehingga rasanya tuh kurang terus ya. Dan itu rasanya udah kurang, udah nggak sempurna gitu ya, dan nggak ada dukungan, nggak ada penghargaan, akhirnya kita tuh ngelokro bahasa Indonesianya apa, kita tuh menjadi lelah gitu ya. Kita udah kehilangan semangat, kehilangan motivasi. Nah, sebelum kita mengharapkan penghargaan atau support dari orang lain, yang utama yaitu kita hargai dulu diri kita sendiri. Kalau bukan kita sendiri yang menghargai diri kita, siapa lagi? Ya kan? Kita meminta orang lain menghargai dan mensupport kita, sementara diri kita sendiri tidak menghargai apa yang sudah kita upayakan. Nah, dengan kita menghargai diri kita sendiri, kita jadi mencintai diri kita. Ya, oh iya, aku sudah melakukan ini, gak apa-apa, oke, it's okay, aku baik-baik saja. Kan akhirnya begitu kan? Terus yang penting lagi ya, kita memilih lingkungan yang positif. Batasi dulu ya, kita sedang negatif nih, berarti kita memiliki pilihan untuk membatasi diri kita agar tidak ketemu dengan orang-orang yang menurut kita akan menyedot energi kita. Kita sudah lagi low nih energinya, terus kita terlalu memaksakan diri bertemu dengan semua lingkungan, semua orang yang itu tuh nggak karu-karuan ya, bahkan mungkin yang menurut kita nggak baik gitu ya. Jadi kita upayakan dulu memilih lingkungan yang positif yang akan mensupport kita gitu ya. Tinggalkan dulu orang-orang yang menurut kita negatif, yang menurut kita tuh toxic, tinggalkan dulu. Karena kita sedang low nih. Kalau kita sedang energinya bagus, ketemu orang toksik nggak masalah. Tapi kalau kita sedang energinya low, ketemu orang toksik, nanti semakin low lagi. Jadi kita perlu untuk memilih lingkungan yang positif untuk diri kita sendiri ya, ketika kita sedang mengalami burnout ini. Nah, kemudian yang penting untuk dilakukan lagi adalah jeda ya. Misalnya kita sudah terlalu penat dengan pekerjaan, mintalah cuti dulu ya. Misalnya kita sudah terlalu penat di dalam rumah dengan segala pekerjaan yang itu-itu saja misalnya ya. Kita mintalah ke suami kita untuk rehat sejenak, relaksasi ya, piknik sejenak, refreshing dan sebagainya. Kita jeda, memberikan jeda atas aktivitas yang monoton, yang itu-itu saja, sehingga kita tuh ada relax, pikiran kita relax, jiwa kita juga lebih kendor gitu ya.
fisik kita juga mendapatkan nutrisi atau amunisi yang lain, sehingga ketika nanti kembali lagi ke rumah, kembali lagi ke pekerjaan itu udah ada semangat kembali ya. Dengan jeda ini juga memberikan kita tuh waktu ya untuk melakukan kontemplasi, melakukan refleksi diri ya, melakukan relaksasi juga ya, mungkin dengan ibadah, mungkin dengan tadabbur alam, atau kita merasapi keindahan alam dan sebagainya. Itu sangat bermanfaat untuk membuat kita tuh tercas lagi energinya. Nah, mungkin itu apa yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman yang sekarang sedang mengalami burnout, sedang mengalami kelelahan lahir dan batin gitu ya, sedang mengalami tidak semangat untuk hidup. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan dan teman-teman kembali memiliki semangat lagi ya, refresh lagi pikirannya, dan memiliki semangat lagi untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.